Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak bapak semua, sebelum kita masuk kepada materi kita, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu anak-anak bapak menekan tombol like, komen, subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar anak-anak bapak semua bisa mendapatkan informasi tentang materi-materi yang akan bapak masukkan di dalam channel bapak dalam hitungan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baiklah anak-anak bapak semua, materi kita pada kali ini yaitu sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peranan dari para saudagar Arab yang membawa Islam ke Indonesia, yang mana jalur yang dimulai pertama kali itu melalui jalur perdagangan. Jadi untuk itu, ini yang akan kita bahas pada materi kita pada kali ini. Dan kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk ke Indonesia. Kita lihat dari segi budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya, adat, istiadat, ras, dan bahasa, dan juga terdiri dari berbagai kepulauan dari Sabang hingga Merauke. Dan yang kedua, kita lihat dari segi agama dan kepercayaan, yang mana di dalam agama itu sudah di Indonesia sendiri sudah terlahir dan sudah ada agama yang pertama, yaitu agama Hindu, yang mana agama Hindu itu lahir pada tahun 1500 sebelum Masehi, yang mana kitab Hindu itu sendiri yaitu kitab Weda. Dan yang kedua yaitu Buddha. Agama Buddha lahir sebelum dan kurang lebih tahun 1500, bukan 1500, tetapi tahun 500 sebelum Masehi, yang mana kitabnya yaitu Tripitaka. Sedangkan hal yang berhubungan dengan kepercayaan itu terbagi atas dua hal. Yang pertama yaitu animisme dan yang kedua yaitu dinamisme. Apa itu animisme? Animisme merupakan kepercayaan terhadap benda yang mana di dalam benda itu terdapat roh atau jiwa di dalamnya. Sedangkan dinamisme itu sendiri yaitu percaya kepada roh nenek moyang kita atau leluhur kita dan tempat-tempat tertentu. Dan yang ketiga yaitu kita lihat dari segi perekonomian. Di dalam segi perekonomian, tentu kita mengetahui bahwasanya sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat sudah banyak menggeluti profesi di bidang petani, di bidang pedagang, di bidang peternak, dan di bidang nelayan. Yang mana ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang-orang pedalaman, yang mana orang-orang pedalaman ini banyak melakukan aktivitas perekonomian melalui pertanian dan peternakan. Sedangkan di bagian jalur pesisir pantai itu dapat kita lihat dari segi bahwasanya masyarakat Indonesia sudah melakukan perdagangan dan menjadi nelayan, yang mana ikon dari Indonesia itu sendiri yang terkenal yaitu bahwasanya Indonesia itu sendiri adalah penghasil beras terbesar di dunia. Dan yang keempat yaitu sosial dan politik. Dalam sosial dan politik ini dapat kita lihat bahwasanya di Indonesia itu sendiri sudah berdiri kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha. Yang mana di dalam agama Hindu itu ada kerajaan Majapahit yang terkenal dengan negara maritim yang kuat, dan yang kedua yaitu kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim. Yang mana kedua kerajaan ini mempunyai kekuasaan yang luas
dari yang berada di lingkungan Nusantara atau di Indonesia itu sendiri. Dan bagian kita yang kedua yaitu proses masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia. Yang mana kalau kita lihat dari segi proses, ada dua pendapat yang menyatakan bahwasanya Indonesia itu masuk ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Yang mana ini diperkuat juga dengan teori-teori, yang mana pada abad ke-7 ini diperkuat atas dasar teori Makkah dan teori Cina, dan diperkuat lagi dengan bukti-bukti, yang mana buktinya itu ada 3. Yang pertama yaitu catatan sejarah Cina, yang mana catatan sejarah Cina ini menceritakan tentang orang-orang Tahsin berencana untuk menyerang kerajaan Holi yang di bawah kepemerintahan Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Namun rencana itu gagal dikarenakan terlalu kuatnya pemerintahan dari Ratu Sima ini. Dan yang ketiga yaitu berita Jepang, yang mana pada masa itu ada beberapa kapal, yang mana kapal itu terdapat di dalamnya pose dan tahsin, dan para ahli mentafsirkan pose ini adalah orang-orang yang berasal dari Melayu atau bangsa Melayu, sedangkan tahsin ini adalah orang-orang yang berasal dari Arab dan Persia. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu terjadi pada abad ke-7. Bukan abad ke-7, tetapi abad ke-13. Yang ini diperkuat dengan dua teori. Yang pertama yaitu teori Persia, dan yang kedua yaitu teori Gujarat. Dan diperkuat lagi dengan bukti-bukti yang ditemukan. Yang pertama yaitu dilihat dari catatan perjalanan Marco Polo, yang mana di dalam catatan perjalanan Marco Polo itu menceritakan bahwasanya Marco Polo itu pernah singgah ke Indonesia, yang berhenti di Pulau Sumatera, yang lebih tepatnya yaitu di Kerajaan Samudra Pasai. Dan yang kedua yaitu Ibnu Battuta, yang mana Ibnu Battuta menceritakan di dalam perjalanannya bahwasanya ia menemukan batu nisan dari Sultan Malik Al-Asyaleh pada tahun 676 Masehi atau 1297 Masehi. Sekarang kita masuk kepada jalur-jalur yang digunakan oleh para penyiar Islam atau orang-orang Islam untuk masuk ke Indonesia. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Dalam suatu perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim, ia awalnya singgah di pelabuhan-pelabuhan. Lambat laun, semakin banyak pedagang Muslim datang ke Indonesia, maka mereka membentuk suatu perkampungan, yang mana perkampungan itu disebut sebagai nama Pekojan, yang mana orang-orang yang berada di dalam kampung Pekojan itu hanya berisi para pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat, dan India. Dan yang kedua yaitu melalui perkawinan atau pernikahan. Dalam hal ini, dalam penyebaran Islam di Indonesia, para pedagang melakukan perkawinan atau pernikahan dengan masyarakat pribumi.
Sebelum mereka melakukan pernikahan, mereka meminta kepada seorang wanita terlebih dahulu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat agar mereka bisa menjadi seorang muslim yang sejati dan menghasilkan keturunan-keturunan yang bisa menyebarkan Islam dengan baik dan juga mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Kalau kita lihat dalam jalur pendidikan itu para pedagang melakukannya dengan menggunakan dakwah dan mendirikan sekolah-sekolah pendidikan agama Islam. Yang mana di dalam dakwah mereka mengajak masyarakat pribumi untuk lebih mengenal Islam dan untuk masuk ke dalam Islam, sehingga mereka bisa masuk ke dalam Islam itu sendiri. Yang perlu kita ketahui, masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang ramah, dan ajaran Islam yang disampaikan sesuai dengan budi luhur atau budi pekerti masyarakat Indonesia, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan di dalam pendidikan pesantren, mereka mendirikan sekolah-sekolah pesantren untuk menghasilkan bibit-bibit unggul dalam penyebaran agama Islam, menghasilkan para ulama, menghasilkan para kiai, yang mana tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara. Sedangkan yang di dalam penyebaran Islam yang keempat yaitu tasawuf. Penyebaran Islam tidak kalah pentingnya adalah melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran ini banyak dijumpai melalui cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Dan yang kelima yaitu kita lihat dari segi kesenian, yang mana penyebaran Islam di Indonesia terlihat juga dari kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni sastra. Hasil-hasil dari seni tersebut dapat dilihat dari bangunan-bangunan masjid-masjid kuno yang berada di Dermak, di Cirebon, dan di Aceh. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga anak-anak Bapak semuanya bisa belajar dengan baik, dan video yang Bapak berikan ini bermanfaat dan menambah wawasan anak-anak Bapak tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan materi kita selanjutnya yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia, yang mana teori itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Makkah, yang kedua yaitu teori Persia, yang ketiga teori Gujarat, dan yang keempat yaitu teori Cina atau teori Tiongkok. Jadi untuk itu silakan untuk anak-anak Bapak membaca tentang teori tersebut, baik itu melalui buku atau melalui internet. Dan Bapak akan menjelaskannya melalui video selanjutnya. Mungkin hanya itu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.